Betapa tampaknya kurir ini. Gadis kasir yang cantik sekali. Jika kalian berdua bersama, yang akan menjadi pasangan sempurna. kalau dua keluarga makin dekat, Kamu harus menikah dengannya. Kau juga dipaksa menikah. Kamu juga ditekan untuk menikah. Ini pertama kalinya aku melihat kurir setampan kamu. Ini juga pertama kalinya aku melihat seorang gadis kasir di toko serba ada. Gadis toko serba ada sepertimu. Kalau begitu aku akan mulai dengan memperkenalkan diri. Namaku An Jin Yan. Aku berumur 27 tahun ini. Aku bekerja di toko serba ada. Dengan penghasilan bulanan 5.000. Aku orang biasa dalam segala aspek. Jadi, aku juga ingin mencari orang biasa sepertiku untuk jadi pasangan dan hidup bersama. Saling mendukung, saling melindungi. Namaku Yong Ming Xuan. Aku berusia 28 tahun. Seperti yang kau lihat, aku adalah pengendara inti untuk merek besar Yomi. Berjuang sendirian juga sangat sulit. Jadi, aku juga ingin mencari pasangan yang bisa berbagi beban untuk jadi motor kecil di masyarakat dan berjuang dari nol. Jika kamu mengatakan itu, kamu pasti sangat kaya kalau begitu. Tentu saja, gaji pokokku saja 4.500. Jika aku bekerja keras, aku bisa dapat lebih 10.000 per bulan. Tuan Yu, aku sangat puas denganmu. Nona An, karena kau ingin menikah, dan aku juga ingin menikah, kenapa tidak? Kita coba kenal satu sama lain dulu. Mari kita menikah kilat. Pernikahan kilat. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Kalau begitu mari kita lakukan. Ini cara yang baik untuk menghindari Ini cara yang baik untuk menyingkirkan masalah perjodohan. masalah perjodohan. Kakak, rumah itu sudah sepenuhnya dialihkan. Baiklah. Apakah tasmu sudah dikemas? Tentu saja. Kakak, kondisi hidup di sini rata-rata. Bisakah kamu terbiasa tinggal di sini? Aku sudah menikah. Juga, aku akan menghabiskan banyak waktu untuk membina hubungan kita. Mengenai urusan perusahaan, kamu yang tangani ya. Serahkan padaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja memeriksa daring. Menurut tips dari warganet, karena dibagikan oleh warganet. Jika kita ingin hidup dengan baik, kita perlu belajar cara membuat pembukuan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kita perkirakan sekarang bahwa gajinya adalah 12.000. Rumahnya murah karena Meir menyewakannya kembali kepada kita. Sewa adalah 2.000. Selain makan, menabung untuk rumah dan mobil. Oleh karena itu, menabung sebanyak mungkin adalah prinsip pertama untuk hidup yang baik. Aku akan memberimu kartu gajiku. Belanja bagaimana? Maka belanjanya seperti itu. Tidak, kamu juga perlu berpartisipasi. Ini disebut keterlibatan keluarga. Kita saling menghormati. Baiklah. Ayo. The film was translated Jin and Yan. narrated by M Media. Ini adalah hubungan pertamaku. Pernikahan pertamaku. Jika ada sesuatu yang tidak kulakukan dengan baik, kamu selalu bisa menunjukkannya. Kita bisa mendiskusikannya bersama. Aku juga. Tolong, Tuan Yu mohon bimbing aku. Aku selalu merasa seperti kita sudah saling mengenal sejak lama. Aku juga merasa begitu. Ini menjengkelkan. Sekarang ini benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi. Aku harus mendapatkan yang lain. Satu set furnitur baru. Menurut panduan hidup pasangan pas-pasan, kita harus pergi ke pasar barang bekas untuk mencari satu. Tidak mungkin. Ini adalah ranjang pernikahan kita. Pakai bekas juga. Kita baru saja memeriksa pembukuan. Kita perlu menabung sebanyak mungkin. Aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Kurasa aku harus tidur di sofa kalau begitu. Selamat malam. Selamat malam.
Bangun. Cepat bangun. Waktunya makan. Posisi tidurku tidak terlalu bagus kan? Tidak. Tidak apa-apa. Ini adalah hidangan spesialku. Coba cicipi dulu. Cobalah. Baiklah. Bagaimana? Enak kan? Enak. Kan? Sangat enak. Sudah kubilang. Ini sangat enak. Pasti sangat lezat. Hanya saja jika kita bisa menambahkan sedikit garam, atau lebih tepatnya, jika tidak terlalu lembek, maka akan lebih enak. Bagaimana itu mungkin? The film was Coba aku translated rasakan. and narrated by M Media. Sudahlah, sudahlah. Aku akan membuatnya lagi. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Hujan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan takut, aku di sini. Mengapa listrik padam di rumah? Kita lupa membayar tagihan listrik. Jangan bergerak. Biar aku. Aku akan menyuapimu. Mengapa ini sangat pahit? Apakah pahit? Coba aku rasakan. Terlalu banyak jahe yang ditambahkan. Tambahkan sedikit air. Baiklah. Ini masih sangat pahit. Apakah masih pahit begini? Manis. Ini manis jadi cepat minum. Yuan UNBN. Cepat bawa itu. Pasanganmu itu kembali. Aku ingin bertemu. Apa? Dia ingin bertemu istriku. Grup A, bukankah Tuan Besar tidak menerimanya? Bukankah Nyonya Besar tidak menerimanya? Kenapa tiba-tiba ingin bertemu? Kenapa tiba-tiba ingin bertemu? Pasti ada. Ada yang mencurigakan di sini. Skema Tuan Besar sedang melakukan trik apa? Pemahamanku soal Nyonya Tua, dia pasti menginginkan suami pengantar barangmu mundur saat sulit. Tuan Tua sedang sangat marah. Apa gunanya dia bertemu dengannya? Lalu bagaimana menurutmu? Lalu bagaimana menurutmu? Bisakah Nyonya Besar menerimanya? Bisakah Tuan Besar menerimanya? Secara konservatif, kau harus kembali bersama anak itu, berlutut di kakinya, dan menangis selama 3 hari 3 malam. Baru bisa terjadi. Kakak. Menurutku, kamu dan kakak ipar sebaiknya cepat-cepat punya bayi. Tapi kita sudah menikah, Tapi kita sudah menikah. dan orang tua bahkan tidak mau bertemu. Dan orang tua bahkan tidak mau bertemu. Bilang lancar gimana? Bilang lancar gimana? Kalau begitu, Sewa, apakah itu bisa diandalkan? Apakah itu dapat diandalkan? Jangan khawatir, aku pasti akan memilihkan 2 untukmu. Aktor terbaik, aktor veteran, terbaik di bidangnya. penampilan setingkat pemenang Oscar dijamin anti gagal. Besanku tersayang, melahirkan Jinyan yang begitu lembut dan cantik. Gadis yang cantik. Kau benar-benar punya mata yang bagus, Jinyan kita. Meskipun biasa-biasa saja dalam aspek lain. Dalam hal kelembutan, jika dia berada di peringkat kedua, takut jati nomor 1. Ibu, aku tidak selembut yang kau katakan. Kau memang sangat lembut. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sejak dia kecil, dia bahkan tidak tega menginjak semut. Minsuan kami juga sama. Saat dia masih kecil, dia sangat penurut dan bijaksana. Aku bahkan takut setelah dia menikah. Dia akan diintimidasi di masa depan. Sekarang dia sudah menikah dengan Jinyan. Hatiku akhirnya tenang. Meng Xuan, Jinyan kita. Impiannya sejak kecil adalah memiliki 3 bayi. Ini untuk kalian berdua. Paket obat herbal yang disiapkan. Kalian harus memanfaatkan waktu selagi masih muda. Dokter berkata, minum tepat waktu. Anak ini, kalian akan segera punya. Kembar 3, kembar 4. Itu bukan masalah besar. Bibi, Jinyan dan aku baru saja menikah. Untuk saat ini, kami belum mempertimbangkan anak. Kau berandal. Karena kau bersedia memiliki mereka. Biarkan saja dia memilikinya. Ibumu sangat pandai merawat anak-anak. Bisa besarkan 8 atau 10 anak. Soal membesarkan anak, aku bisa berbicara dengan besanku. Sampai fajar. Ayah,
Apel. Bibi, kalian berdua mengobrol dulu. Jinyan dan aku ada urusan pamit dulu. Kalian berdua silakan bicara. Kami akan pergi dulu. Kalian berdua mengobrol. Selamat mengobrol. Istirahatlah sebentar. Kau lelah? Kalau begitu aku akan memijatmu. Baiklah. Kakak Mingxuan, kenapa kau di sini? Siapa dia? Dia adalah istriku, An Jinyan. Sialan, aku terlambat satu langkah. Yu Mingxuan, kau akan menjadi milikku cepat atau lambat. Liu si pewaris keluarga Liu. Kakak Mingxuan, menikah tanpa dapat apa? Izin siar. Sepertinya saingan cinta telah tiba. Nona muda, suamiku akan menikah. Kenapa peduli pendapatmu? Aku adalah kekasih masa kecil, kakak Mingxuan. Dia akan menikah, lanjut tanpa izin dariku. Kekasih masa kecil, begitukah? Tepat sekali. Seorang saudari yang kukenal sejak kecil. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita pulang. Pernah lihat wanita ini sebelumnya? Ini terlalu sulit. Apa yang harus aku lakukan? 1.000 yuan untuk bertahan sebulan. Ini lebih sulit daripada membuat perusahaan go public. Apa maksudmu mempublikasikan? Sialan. Aku hampir tertangkap. Tidak. Maksudku pasar sayur. Jika aku memasak sendiri. Bukankah aku harus pergi ke pasar sayur untuk membeli beberapa sayuran? Tidak tidur di tengah malam. Hanya memikirkan ini. Uang. Uang itu dicari, bukan ditabung. Perlu belanja ya belanja. Berusaha keras untuk segera mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Kalau begitu semoga berhasil untukmu. Aku mau tidur. Selamat malam. Semoga berhasil, sampai jumpa. The film was translated and narrated by M Media. Semoga berhasil. Gadis toko serba ada. Semoga berhasil. Kurir. Juga pria pengantar barang. Perjamuan perayaan pernikahan malam ini. Baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Make Air, gala bisnis malam ini. Kau akan membawaku. Pesta koktail malam ini. Para Litnan Cheng akan berkumpul. Apa kau yakin tidak akan hadir secara langsung? Aku yakin. Tidak ada yang lebih penting daripada kencanku dengan Tuan Yu. Kalian berdua terlalu mesra. Aku tidak tahan. Ketika kau menemukan cinta sejatimu, kau pasti akan sama sepertiku. Sama sekali tidak. Dokumen ini. Kamu tanda tangani. Kenapa? Terburu-buru sekali. Pulang untuk menemani kakak ipar. Dia sekarang adalah matriark keluarga Yo. Sebaiknya kamu memanggilnya Nyonya. Sepertinya Nyonya. Sangat disukai oleh ketua Yu kita. Bagus kalau kamu tahu. Ngomong-ngomong kakak, Tuan tua sakit. Menurutku, kita harus pergi menemuinya. Kakek. Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Anjingnya. Jangan jawab panggilannya. Kakek. Ceraikan dia cepat. Aku hanya mengakui 7 senior. Yan. Tidak menungguku di restoran. Apa yang kamu lakukan di sini? Antar dokumen ke sahabat. Beraninya kau mengatakan itu. Aku menelponmu sepanjang sore, tapi kau tidak menjawab. Aku. Jangan jawab panggilannya. Kakek. Ceraikan dia cepat. Aku punya terlalu banyak pesanan hari ini. Lihat, aku bahkan belum mengganti pakaianku. Jadi aku langsung datang mencarimu. Benarkah? Benarkah? Tentu saja benar. Kalau begitu, besok aku ingin pergi bersamamu untuk mengantar makanan. Apakah kau merasa tidak nyaman? Nyaman. 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 Aku sedang turun. Kakak. Hei kakak. Kakak ini. Ini yang kutemukan untukmu. Seorang pelatih pengantar makanan. Master Zhang,
Halo Tuan Sam. Master Zhang, dia adalah pengendara veteran dengan 20 tahun pengalaman. Aku percaya dengannya. Bimbing pengiriman makanan. Kamu pasti akan menguasainya dengan cepat. Ayo mulai berlatih. Genggam erat. Tegakkan punggungmu. Maju dengan gegabah. Aku tidak menyangka. Kakakku menjadi prospek bagus untuk pengiriman makanan. Kakak, garasi bawah tanah keluarga kita memiliki lebih dari 100 mobil mewah. Menurutku kamu harus mengendarai untuk mengantar makanan. Berhenti bicara omong kosong. Lagi. Ini. Lagi. Sembrono. Maju terus. Hei kakak. Ayo pergi. Kau, apa yang terjadi pada mulutmu? Siapa yang memukulmu? Tidak apa-apa. Tidak mungkin tadi malam. Berjalan dalam tidur. Kau memukul dirimu sendiri kan? Tidak. Tadi malam ke kamar mandi, terjatuh. Apakah sakit? Tidak sakit, tidak sakit. Masuk mobil. Sudah larut. Ayo pergi. Duduklah yang tenang. Apakah ini menyenangkan? Ini pertama kalinya aku bermain. Sini aku akan mengajarimu. Keluar. Mengerti. Untukmu. Bagaimana kalian bisa menangkap ini? Kami sudah mencoba berkali-kali, tapi tidak bisa menangkap apapun. Mereka hanya beruntung. Itu hanya keberuntungan itu saja. Berhenti bermain, berhenti bermain. Ayo pergi, ayo pergi. Bagaimana jika tidak cukup datang lagi? Bos. Ini adalah kompensasimu. Aku tidak menyangka kau begitu terampil. Menghabiskan 100 yuan untuk menangkap begitu banyak boneka. Ini terutama karenamu. Sehingga aku bisa menang setiap saat. Aku tidak menyangka kau juga tahu cara. Katakan lagi kata-kata manisnya dong. Tian-tian karyawan toko serba ada. Dong Fangrun sepupu muda Yo Ming Xuan. Masuk ke mobil. Selama kau membantuku mengawasi Anjin Yan. Mulai sekarang, kau adalah wanita Dong Fangrun. Biaya rumah sakit ibumu akan kutanggung. Bersikap baiklah. Sangat lelah. Aku juga. Aku akan minum ini. The film was translated and narrated by M Media. Karena dia begitu proaktif. Kalau begitu aku juga. Buaya ini terlihat cukup mirip denganmu. Untukmu. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana aku terlihat seperti itu?
Ketua N, terserah kau. Halo Jinyan, di mana kamu bekerja? Kalau aku antar makanan ke sana, aku bisa mampir dan menemuimu. Baiklah, aku akan mengirimkan alamatnya sebentar lagi. Benar, di matamu. Apakah aku benar-benar seperti buaya itu? Tidak, kau sedikit lebih cantik darinya. Hanya sedikit. Sangat. Meir, dalam 10 menit bantu, aku mengakuisisi sebuah toko serba ada. Lalu kirimkan alamatnya kepadaku, ya. Mohon tunggu sebentar. Bolehkah aku bertanya apa yang kau butuhkan? Pengambilan. Yang pertama adalah tes susu. Tes susu. Ini dia. Kami sudah mengantre sejak lama. Bisakah kau melayani kami dulu? Kalau tak dicek kami pergi. Datang segera datang. Cepat-cepat. Gawat, belum bisa pakai mesin kasir. Apa yang harus aku lakukan? Cepat. Maaf, mesin kasir ini rusak. Jadi, kau bisa mengambil barangnya dulu. Begitu lebih baik. Hai tidak, kamu tidak familiar dengan toko serba Muartu. Toko ini baru saja direnovasi. Kalau begitu, tidakkah kamu akan kehilangan gaji 3 hari? Ambil pelajaran dari kesalahan. Seperti ini. Memegangnya. Tian, kau akhirnya di sini. Kalau begitu aku pulang kerja untuk menonton film. Baik, aku mengandalkanmu. Menonton film. The Tidak, film was lalu, translated bagaimana dengan and barang-barangku? narrated by Ayo M pergi, Media. serahkan saja pada orang lain. Pergi menonton film. Selama kau membantuku mengawasinya, Anjin Yan. Mulai sekarang, kau adalah wanita Dongfang Romku. Biaya rawat inap ibumu akan kutanggung. The film was Kalau begitu mari kita translated mulai. and narrated Mari kita by bekerja M keras Media. bersama untuk menjadi berkualitas, pengantar barang, dan kasir. Dalam posisi biasa, kita akan bersinar dan berkontribusi. Sekarang, mari kita berangkat. Panduan karyawan lengkap. Bekerja keraslah. Baiklah. Ini sudah malam. Jaga diri tetap hangat. Kamu juga hati-hati. Teruslah bekerja dengan baik. Baiklah. Aku pergi. Apa yang membuatmu menyeringai? Lagi ngapain? Ketawa apa sih? Cepat lihat, aku sudah digaji. Kebetulan sekali. Aku juga sudah gajian. 8.134 yuan dan 6 jiao. Banyak sekali. Istri, karena kita sudah gajian. Ayo kita belanja besok. Bagaimana? Baik, Sudah larut. Ayo tidur lebih awal. Ayo pergi. Ada cincin berlian di sini. berlian di sini semuanya mulai dari 6 digit. Terlalu mahal. Apa yang bisa dilihat? Mahal. Kita hanya perlu melihatnya. Mengapa mahal? Kenapa mahal? Benar kan? Kita baru saja menghasilkan lebih dari 8.000. Sudah habis. Tidak apa-apa. Lihat saja. Ini juga tidak mahal. Ketua Yo. Ketua Yu. Hanya manajer toko. Mereka memanggil setiap pria ketua. Ini seperti bertemu pria tampan dan wanita cantik. Apakah kalian punya di sini? Cincin berlian bagus dan murah. Harganya kira-kira sekitar beberapa ribu yuan. Ya. Lihat, mereka bilang mereka punya. Ayo masuk dan lihat. Ayo, lihatlah. Lihat-lihat. Ketua Yu godain cewek. Tak mau buka identitas. Kalau begitu aku harus tampil baik. Lihat yang mana yang kamu suka. Yang ini. The film Yang was ini. translated Yang ini bisa and sangat kecil narrated by sehingga M Media. dapat diabaikan.
Ketua Yo, jika kau ingin melihat yang lebih besar, silakan masuk kalian berdua. Biar kulihat. Besar sekali. Yang ini terlihat bagus. Ayo coba. Namun yang ini, harganya setidaknya 1 juta yuan. Tidak, 1 juta. Berlian ini sebenarnya buatan manusia. Harganya hanya 5.000 yuan. 5.000. Kalau begitu 500. Gesek. Jin Yan, aku punya baju. Serius jangan belikan aku apa-apa. Itu tidak akan berhasil. Kamu membelikanku berlian yang begitu indah. Aku juga harus membelikanmu beberapa pakaian bagus kan? Tidak buruk. Ini adalah kartu hitam Supreme toko kami. Berbelanja di toko kami, memberimu diskon 90%. Cobalah. Siapa kamu? Aku. Dongfang Run. Jangan lupa, 3 tahun lalu, kau bahkan bilang akan menikahiku. Apa kamu gila? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Baru saja bertemu orang gila. Ayo pergi. Anak muda. Halo Bibi, ada apa? Aku tetangga bawahmu. Kalian kelihatan mesra. Sungguh patut dicemburui. Ya anak muda, bagaimana kalian berdua bertemu? Kami adalah bertemu melalui kencan buta. Nona muda, sudah berapa lama kalian berdua menikah? Kami baru saja menikah kilat sebulan yang lalu. Pernikahan kilat, perasaan yang begitu baik. Kalian benar-benar berjodoh. Bibi, kamu saja. Teruslah menari untuk sekarang. Kami akan pergi sekarang. Baiklah, baiklah. Menarilah dengan indah. Teruslah. Aku hampir tidak mengenalinya. Jadi Yu Mingxuan menikahi mangsaku. Kebiasaanmu mengambil foto penaklukanmu benar-benar cukup bagus. Jika Yu Mingxuan tahu bahwa Jin Yan pergi keluar penakluk cewek ulung kayak kamu, dia pasti akan sangat cemburu. Kakak Mingxuan, Jin Yan bukan wanita baik-baik. Pengorbananmu untuknya seperti ini tidak sepadan. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Juga, mengenai identitasku. Kamu juga tidak diizinkan memberitahunya. Kalau tidak keluarga Liumu, tidak akan pernah lagi menerima dukungan finansial keluarga Yu kami. Kakak Mingxuan, Sier tahu kau sangat menyukainya. Tapi kalian berdua bagaimanapun juga adalah pernikahan kilat. Kurang memahami satu sama lain. Bagaimanapun juga Sier. Cukup. Tumbuh bersamamu sejak kecil. Lepaskan aku. Aku sibuk. Baiklah. Kakak Mingxuan, lihat apa ini? Orang macam apa Dong Feng Ran itu? Kau bukannya tidak tahu? Istrimu tidak sesederhana yang kau kira. Alasan dia ingin mencari orang biasa untuk pernikahan kilat. Mungkin dia hanya lelah bermain-main dan ingin mencari pria jujur untuk mengambil alih. Kamu sudah melewati batas. Jangan marah pada Sier. Kalau tidak Sier akan sedih. Foto ini. Aku tidak ingin ada yang melihatnya. Hanya saja, Dong Feng Ran adalah seorang playboy terkenal. Sier tidak tahu secara pribadi mereka. Cukup. Jin Yan telah menyelidiki kecelakaan mobil yang terjadi di kota hujan berkabut 22 tahun yang lalu. Dia bisa jeti di masa kecilnya, saudari yang disebut Yu Mingxuan. Jin Yan dan identitas Yu Mingxuan sungguh menakjubkan. Bahkan jika Dewa Jodoh menggunakan kawat baja untuk mengikat benang merah mereka, aku pasti akan memisahkan mereka. Posisi Nyonya Yu harus menjadi milikku Liu Si. Jin Yan, Kamu lagi. Cepat pergi. Kamu tidak akan pergi kan? Aku akan pergi. Bicaralah, apa sebenarnya yang kamu inginkan? apa kau masih ingat pemuda itu yang kau temui di kota hujan berkabut 22 tahun yang lalu? Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia kehilangan ortu karena itu. Bagaimana kamu tahu? Aku adalah pemuda dari 22 tahun yang lalu itu. Selama bertahun-tahun aku sudah mencarimu. Ini adalah buku harianku. Benar-benar kamu.
Yu Mingzuan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu yang seharusnya menjelaskan, bukan? Mengapa dia datang mencarimu? Kamu salah paham. Kami sudah saling kenal sejak kami masih sangat muda. Dia sudah lama mencariku. Aku tidak mau dengar cerita lamamu. Mulai sekarang kamu tidak diizinkan untuk berhubungan dengan Dong Fangrun. Bagaimana kamu tahu namanya? Dia adalah sepupuku. Jadi kalian sepupu. Bagaimanapun juga, kamu tidak diizinkan bekerja di sini lagi. Kenapa? Karena dia tahu kamu bekerja di sini. Jadi kenapa? Pergilah bekerja di tempat lain. Jika kamu tidak ada pekerjaan lain, maka cepatlah pergi. Jangan ganggu pekerjaanku. Kakak Jinyan, tidak banyak pelanggan di toko sekarang. Akan segera ada. Sepupu sudah kembali. The film was Kakek, translated semoga kakek and seberuntung Laut narrated Timur by M. dan umur Media. panjang seperti Gunung Selatan. Dengan keturunan durhaka sepertimu, aku tidak akan bisa hidup lama. Benar sepupu? Kau bilang kakak paling menyayangimu. Bikin kakek marah gimana sih? Ini sungguh tidak pantas. Itu, kakek. Perusahaan sangat sibuk. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Jika perusahaan sibuk, maka jangan kembali di masa depan. Hari ini adalah ulang tahun kakak yang ke-70. Kau tidak tinggal bersama kakak sampai setelah ulang tahunnya sebelum pergi. Bukankah itu sedikit salah? Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku dulu. Kakak, aku akan pergi dulu untuk berbicara sebentar dengan sepupuku. Apa kau takut aku akan mencuri anjinyanmu? Keluar. Mengapa sebenarnya kau sangat membenciku? Aku tidak membencimu. Tapi aku meremehkanmu. Jika bukan karena kau, posisi ketua grup Yo. Apa kamu akan melindunginya juga? Begitu. Sebenarnya kamu tahu seni bela diri. Kita berdua sama. Kita impas sekarang. Tapi aku campur tangan untuk menyelamatkanmu. Kamu ikut campur buat nolong dia. The film was translated and narrated by M. Media. Tapi aku campur tangan untuk menyelamatkanmu. Kamu ikut campur buat nolong dia. Kita sudah menikah secara sah sekarang. Kamu bertindak seperti ini karena cemburu. Aku merasa kamu mempermalukanku. Suasana yang kamu ciptakan ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Rayuan antara kamu dan dia. Rayuan, siang ini, saat kita bertemu, bukankah kamu ada di sana? Aku tahu, hubunganmu dengan sepupumu tidak baik, tapi aku punya hak untuk memahami masa lalu. Mengapa kamu bersikeras ingin tahu? Orang harus hidup di masa depan dan masa kini. Apa kamu mengerti? Kamulah yang tidak memahamiku. Aku mulai ngerti kamu. Mulai sekarang. Jangan. Mengapa? Aku rasa ini tidak pantas sekarang. Apakah hatimu sedang bergejolak? Kamu saat ini tidak yakin. Kamu cinta aku enggak sih? Kamu kebanyakan minum. Setelah pernikahan kita, hadiah ulang tahun pertama. Kamu cuma ngasih aku tamparan. Kakak, penampilanmu yang kuyu. Aku tidak tega melihatnya. Bagaimana kalau begini? Kamu ceritakan pada istrimu tentang Dong Fangrun, mencuri catatanmu, dan bahwa kamu adalah yang asli. Adik laki-laki, beritahu istrimu. Menurut pendapatku, istrimu, dia bukan seseorang yang tidak bisa menangani masalah. Caramu bertele-tele seperti ini membuatku lelah hanya dengan melihatnya. Tapi aku berharap dia hanya mencintaiku, Yu Mingzuan. Bukan soal adik kecilnya. Itu tidak ada hubungannya dengan identitasku. Itu tidak ada hubungannya dengan apapun. Hari ini ulang tahunmu. Bagaimana rencanamu merayakannya? Lewati saja. Dan kamu tidak memberitahu istrimu. Dia sudah memberiku hadiah ulang tahun. Siapa itu?
Halo. Ini kue ulang tahun. Dari Nona Liu. Untuk Tuan Yu Mingxuan. Selamat ulang tahun Tuan Yo. Apa? Ini ulang tahunnya. Dan dia bahkan tidak memberitahumu. Ya, ini ulang tahun pertamanya. Sejak kita menikah. Jika bukan karena kakak kekasih masa kecilnya mengirimku ulang tahun, aku tidak akan tahu sama sekali. Liu Si itu, hak apa yang dia miliki untuk mengirim suamimu kue? Jangan dimakan. Jangan khawatir. Sudah aku buang ke bawah. Juga, aku pikir Liu Si itu sengaja mencoba membuatmu jijik. Aku pikir hubungan mereka jelas tidak biasa. Haruskah kita mencari detektif swasta untuk menyelidiki? Detektif yang kita sewa mengatakan, Yu Mingxuan juga mencari detektif untuk menyelidikimu. Detektif swasta yang disewa Nyonya dan detektif swasta yang kita sewa ternyata adalah pasangan suami istri. Dia benar-benar berani menyelidikiku. Dia sewa detektif buat nyelidikin aku. Karena dia tidak percaya kata-kataku, maka kita akan sengaja menyebarkan beberapa informasi palsu kepada mereka. Tergantung dia bisa terima atau enggak. Diriku yang tidak sempurna. Kakak, detektif itu menemukan beberapa informasi tentang riwayat romantis istrimu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menanganinya. Bicaralah. 3 tahun lalu, istrimu dan Dong Fangrun sempat berpacaran. Setelah mereka putus, istrimu dirawat di rumah sakit karena kesedihan yang berlebihan. Yu Mingxuan dan Liu Si memang menjalin hubungan. Ketika mereka menjadi intim, Liu Si belum berusia 18 tahun. Itulah mengapa selama bertahun-tahun ini, mereka telah terjerat. Dia menderita amnesia. Itulah sebabnya dia lupa periode ingatan itu. Jin Yan, aku pikir Yu Mingxuan ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Dia pasti menyembunyikan cukup banyak rahasia darimu. Jangan lupa, kasus penipuan pernikahan yang mengerikan yang kuceritakan padamu. Kau harus hati-hati. Baiklah, aku tahu. Tutup telepon. Apa yang penting adalah hal-hal yang bahkan aku, suamimu tidak tahu. Bukankah kamu juga punya banyak hal yang belum kamu ceritakan padaku? Kamu tidak boleh mencari pria lain. Mereka sudah bertengkar. Tidak. Tidak. Kami sangat saling mencintai. Baiklah. Aku pikir kita harus pulang dulu, kita bahas baik-baik. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Sampai jumpa. Lihat, antara suami dan istri. Bertengkar di atas, damai di bawah. Dendam gak boleh dibawa tidur. Aku tidak makan. Sepertinya kamu ingin keluar di tengah malam dengan adikmu si Er untuk makan camilan larut malam kan? Sepertinya kamu ingin dengan kakakmu Dong Fangrun masih menempel padanya. Sepertinya kamu tidak mau bicara baik-baik. Aku tidak mau bicara denganmu. Berhenti. Apakah barusan ada gempa? Sepertinya begitu. Aku merasa gedung 32 berguncang beberapa kali barusan. Bukan gempa bumi. Itu pasangan sedang bertengkar di kamar 403. Cukup gaduh. Aku takut ada yang terluka. Berapa banyak kebencian yang ada. Mereka hampir merobohkan rumah. Ayo kita lihat cepat. Jika aku tahu kamu berbohong padaku, aku tidak akan membelikanmu selimut ini. Kita jelas membeli ini bersama. Kalau begitu aku akan merobeknya. Lanjutkan. Robek saja, robek. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Jangan mengumbar aibmu di depan umum. Mereka. Ada apa ini? Pasangan itu sedang melakukan sesuatu. Heina, kamu baik-baik saja. Kenapa aku harus kenapa? Kenapa kamu masuk? Aku dengar dari tetangga ada yang berkelahi. Aku takut ada yang terbunuh. Siapa yang memberitahumu rumor seperti itu? Suamiku dan aku terlalu sibuk bermesraan. Bagaimana mungkin kami bertengkar?
Lalu rumahmu. Apa yang terjadi di sini? Bermesraan. Tepat sekali. Kami hanya suka membongkar beberapa barang-barang kami sendiri di rumah, menggoda. Ya, Apakah itu ilegal? Kalau begitu tolong lebih tenang lain kali. keluar. Tolong tutupkan pintu. Jangan masuk lagi. Tidak ada lagi pertengkaran. Saat kamu berbohong barusan, kamu nggak deg-degan lagi. Menurutku Mier benar. Kamu sudah berbohong padaku selama ini. Aku berbohong padamu. Bukankah kamu sudah berbohong padaku? Seorang gadis toko serba ada yang, bahkan saat berjalan kakinya terkilir. Sebenarnya demi minat ambigu kamu. Bertengkar hebat dengan suamimu. Jin Yan, apakah kamu menganggap pernikahan kita seperti permainan anak-anak? Apa sakit? Kita tidak akan bertengkar lagi. Utamakan damai. Baiklah. Rumah ini akan segera dirobohkan. Aku sebenarnya cukup menyukai rumah ini. Aku bersedia menerima masa lalumu dengan Dong Fangrun. Aku juga bersedia The film menerima. was translated Jin Yang. and narrated by M. Ini juga Meteor. pertama kalinya aku menjalin hubungan pernikahan pertamaku. Jika ada hal yang belum kulakukan dengan baik, kamu selalu bisa menunjukkannya. Kamu sudah mendengarkanku begitu lama. Sekarang giliranku mendengarkanmu. Balik ke kamar buat tidur. Selamat malam. Selamat malam. Aku tidak ingin memanfaatkan situasi ini. Kamu Mingxuan. Aku salah. Aku ingin memperbaiki pandanganku tentang cinta. Memperbaiki apa? 22 tahun yang lalu, aku bertemu seorang pemuda. Janji bakal jadi nanti wanita yang kuat untuk melindunginya. Jadi selama bertahun-tahun ini, aku telah berusaha keras untuk memenuhi janji ini. Bahkan mencoba mencari pasangan. Berdasarkan penampilannya saat itu, percaya bahwa itu adalah cinta yang ideal. Bagaimana sekarang? Cuma mau nemu yang bisa mendukungku dan didukung olehku. Orang itu adalah kamu. Kamu Mingxuan, karena aku mencintaimu. Hanya karena kamu tidak berhubungan dengan hal lain. Kamu sangat beruntung. Karena aku juga berpikir begitu. Aku mencintaimu. Aku sangat-sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Apa? Suami nggak izinin nyentuh kamu. Ada apa dengan bekas luka ini? Kamu, ada apa dengan bekas lukamu ini? Ini dari aku. Mengalami kecelakaan mobil. Waktu aku kecil. 3 tahun yang lalu. Apa kamu pergi ke Plombar? Istri. Menurutku antara suami dan istri, harus ada kejujuran bersama. Nggak bakal sembunyiin lagi. 3 tahun lalu, aku memang pergi ke sana untuk acara sosial, tapi aku juga dibius. Setelah aku bangun, Liu Xi sudah ada di tempat tidurku, dan kami berhubungan seksual. Tapi aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Orang yang berhubungan denganmu malam itu, bukan Liu Xi. Bukan Liu Xi. Itu kami. Malam itu aku dan kamu. Meskipun aku mabuk malam itu, aku masih ingat dengan jelas bekas luka di dadamu ini. Apa kamu di dalam? Aku takut Dong Fangrun akan terus menggangguku, jadi aku melompat keluar jendela dan melarikan diri. Lalu bagaimana denganmu dan Dong Fangrun? Foto. Dia memanfaatkan aku yang sedang mabuk dan mencoba menyerangku. Aku meraih botol anggur The film dan was memukulnya hingga translated pingsan. and Apa yang narrated terjadi by antara M. kau Meteor. dan Liu Xi? Aku hanya ingat. Aku sangat mengantuk saat itu. Dan samar-samar mendengar suara. Kakak Mingxuan, CR sekarang milikmu. Kau harus bertanggung jawab atas CR. Istri. Tahukah kamu, karena Liu Xi, mengenai masalah itu, aku sekarang memiliki trauma psikologis. Aku bahkan secara khusus pergi menemui seorang psikolog. Sangat menyedihkan. Aku akan membantumu. Yan,
Detektif swasta itu menemukan beberapa informasi tentang identitas Yu Mingxuan. Aku akan segan menghentikan penyelidikan. Apa kau tidak ingin tahu identitas aslinya lagi? Sekarang, aku hanya ingin tahu bagaimana cara menjatuhkan keluarga Dongfang. Dong Fengpeng menawarkan hadiah besar untuk menemukan pria bertopeng itu yang melukai keluarga Dongfeng dan memutus garis keturunannya. Kalau begitu aku akan melumpuhkan dulu rantai keuangannya agar dia tidak mampu membayar hadiah ini. Dimengerti? Ayah, aku harus membunuhnya. Dia memutus garis keturunan keluarga Dongfangku. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan biarkan dia terus hidup. Hanya saja apa kamu tahu siapa anak itu? Dia memakai topeng. Aku tidak melihat wajahnya. Tapi siapapun dia, aku harus membuatnya mati. Wakil Ketua Yuan, kenapa kamu di sini? Aku datang, tentu saja untuk berbicara dengan Ketua Dongfeng tentang ganti rugi yang telah ditetapkan. Ganti rugi apa? Setengah jam yang lalu, saham grup Dongfeng anjlok. Saham-saham anjlok. Aku khawatir tidak akan bertahan sampai besok. Bagaimana ini mungkin? Kau harus bertanya pada putramu. Siapa yang dia sakiti? Dong Fengpeng gelisah seperti semut di wajan panas. Memohon untuk bertemu denganmu. Perpanjangan waktu ganti rugi. Biarkan dia masuk. Sepertinya, aku akan segera jadi paman. Kakak Mingxuan, Departemen Keuangan ini, apakah mereka membuat kesalahan? Mengapa mereka menarik investasi dari perusahaan di grup Liuku? Sudah pulang. Aku menyuruh mereka menariknya. Yu Mingxuan, apa yang telah kamu lakukan? Perusahaan seperti Groplin, perusahaan yang merugi dalam jangka panjang, awalnya tidak memiliki kebutuhan akan investasi. Investasi itu harusnya sudah ditarik sejak lama. 3 tahun lalu, kamu melakukan sesuatu yang keji kepada putriku. Saat itu dia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, kamu berjanji padaku saat itu untuk memberikan putriku kompensasi terbaik. Itu sebabnya aku tidak memenjarakanmu. Investasimu di Groplin, bukan kami yang berutang padamu, tapi kaulah yang berutang pada kami. Liu Xinyuan. Jangan berlagak di depan kakakku. 3 tahun lalu, kakakku dan putrimu Liu Xi tidak terjadi apa-apa sama sekali. Malam itu memang kau yang memaksa Si'er. Si'er tidak berharap kau menikahiku. Tapi, kau tidak bisa menyangkalnya kan? Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Aku sudah tahu segalanya tentang itu. Orang yang bersamaku malam itu, jelas adalah dia. Jadi berhentilah berpura-pura. Mulai sekarang aku juga tidak pernah ingin melihatmu lagi. Perasaan Si'er padamu. Kau tahu itu, kau tidak bisa sekejam itu pada Si'er. Cukup. Antar mereka pergi. Pergi. Ayah dengan ketuaan. Bagaimana pembicaraanmu? Juga, orang yang menyakitiku sudah ditemukan. Siapa yang bilang kau tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahmu sendiri? Pada akhirnya, itu semua salahmu yang mencelakai dirimu sendiri. Jadi kau tidak akan mengejar ini lagi. Apa aku benar-benar bukan putra kandungmu? Apa gunanya mengejarnya? Bisakah kau pulih ke keadaanmu yang sebelumnya? Dengan keadaan sekarang, kau hanya harus menanggungnya sendiri. Kau terlalu pengecut. Aku akan segera pergi ke luar negeri untuk membahas kesepakatan bisnis penting. Bersikaplah baik setelah kau keluar dari rumah sakit. Jangan membuat masalah lagi untukku. Kurasa kau akan mencari wanita baru bukan? Dan punya anak lain untuk menggantikanku. Kau bajingan. Sialan. Orang yang menyakitiku. Siapa sebenarnya? Tentu saja itu Yu Mingxuan. Aku tahu malam itu, dialah yang pergi menyelamatkan Engine Yan. Tidak heran ayahku takut pada Yu Mingxuan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayahmu pengecut, tapi bukankah kau masih punya ibumu? Dia adalah putri kandung Tuan Tua Yu. Dia tidak takut pada Yu Mingxuan. Aku akan segera menelepon ibuku. 1 bulan kemudian. Tidak pernah menyukaiku. Aku sudah terbiasa. Dokter, bagaimana kondisi kakakku? Kondisi kakakmu sangat serius. Apapun yang terjadi, tolong Anda harus selamatkan kakakku. Kami akan melakukan yang terbaik. Ayah selalu menyayangi kakakku sejak kita kecil. Sekarang kakakku tidak ada. Ayah menyayangi Xuan lagi. Aku akhirnya menyadarinya. Ayah curiga sama wanita. Anggap Ranar dan aku asing. Dalam hatiku, kalian semua sama saja. Lalu Xuan yang menentang keinginan ayah dan menikahi menantu seperti itu, sekarang perlakukan Ranar begini. Ayah nggak mau ubah wasiat. Mau kasih bisnis grup Yu ke dia. Bagaimana kami bisa sama di hati ayah? Aku ingin tunggu dia jelaskan langsung. Kakek, Kamu juga bersemangat melindungi istrimu. Tapi istri yang kamu pilih
benar-benar bukan kandidat yang cocok untuk menjadi matriark keluarga Yu kita. Kakek berharap kamu segera menceraikannya dan menikahi cucu perempuan Sim Yul. Yan, situasi keuangannya tidak baik. Setelah perceraian, dia akan menerima kompensasi yang sesuai. Kakek, aku. Jika kamu tidak bercerai, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Aku tidak akan bercerai. Lagi pula tidak mungkin memuaskan kedua belah pihak. Aku hanya bisa memilih untuk mengecewakanmu dan tidak mengecewakannya. Dengar apa yang dia katakan. Pembicaraan macam apa ini? Dia sebaiknya menulis tidak berbakti di wajahnya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Aku mau hubungan layak sama kamu. Suamiku, kau sangat baik. Ada satu hal lagi yang tidak akan aku sembunyikan lagi darimu. Beritahu aku. Ungkapkan semua rahasiamu. 22 tahun yang lalu, pemuda yang kamu temui sebenarnya adalah aku. Alasan aku berlatih judo juga untuk memenuhi janjiku untuk melindungimu. Sebenarnya, aku berlatih taekwondo juga untuk memenuhi janjiku untuk melindungimu. Buku harian Dong Fang Run. Apa yang terjadi dengannya? Itu disalin dari milikku. Aslinya ada di sini. Hari pertama kita bertemu. Kemudian ayahmu, apakah dia kembali? Tidak. Kemudian, aku pergi ke panti asuhan. Dan kemudian, aku diadopsi oleh seorang wanita tua. Ibu yang terakhir kamu kenalin. Itu palsu. Iya, sebenarnya, dia seorang aktris. Jadi kami menyewa 4 aktor untuk tampil bersama. Jika mereka bertemu di lokasi syuting, apa yang akan terjadi? Tidak disangka mereka tidak hanya tidak bertengkar, tapi juga pergi ke grup Yo untuk memamerkan kemesraan mereka. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Maka hanya ada satu cara, yaitu membuat Engine Yan mati. Nenek, meskipun kau dan Pak Tua Yo memiliki persahabatan yang luar biasa, kau tetap tidak bisa memaksaku untuk menikah dengannya. Jika kau tidak menikahinya, apa kamu mintaku untuk melamar? Aku pikir, jika kau bisa memiliki romansa senja, itu akan sangat cocok. Kakak, aku sudah menyelidiki, dan kecelakaan istrimu kali ini bukanlah kecelakaan, itu disengaja. Siapa yang melakukannya? Aku belum mengetahuinya. Dia adalah suami Jin Yan. Siapa kamu? Aku adalah sahabat Jin Yan, Yuan Mi'ar, dan ini adalah neneknya, Nyonya Tua En. Mengapa Yan tiba-tiba? Dia kecelakaan mobil. Nyonya nenek Anjin Yan. Yan. Yan Yan adalah nama panggilan Jin Yan. Maafkan aku nenek. Aku tidak merawat Jin Yan dengan baik. Ini salahku. Cucu perempuan dari seorang teman lama yang kakek minta aku nikahi juga bernama Yan. Sungguh kebetulan. Bagaimana cucuku? Pasien untuk sementara sudah keluar dari dalam kondisi kritis. Namun punggung bawahnya mengalami trauma parah dan rahimnya terluka parah. Jika dia ingin punya anak di masa depan, mungkin akan sulit. Maksudmu, dia tidak akan bisa punya anak di masa depan? Kalau begitu dia pasti tidak akan punya anak. Dokter, aku tidak ingin tahu apakah dia bisa punya anak. Aku hanya ingin tahu apakah dia bisa pulih. Jangan khawatir, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Mohon tunggu dengan sabar. Kakak, semalaman kamu nggak tidur. Istrimu pasti akan sangat sedih melihatmu seperti ini. Selama dia tidak bangun, Meren sedetik aja takut. Aku takut jika aku memejamkan mata, dia mungkin tidak akan bangun. Dokter sudah bilang, dia sudah melewati masa kritis. Jangan terlalu gugup lagi. Dia sudah tidak sadarkan diri begitu lama. Dia pasti sangat ketakutan. Mau jadi yang pertama dia lihat adalah aku. Sim Yui, Pak Tua Yo, bagaimana kamu bisa di sini? cucuku Yan mengalami kecelakaan mobil. Kakek. Teman lama yang kakek sebutkan. Jangan-jangan Nyonya tuaan ya? Ya benar. Pak Tua Yo, pemuda ini adalah cucumu Zuan. Ya, Jadi setelah semua ini, Yan tetap menikah dengan Zuan. aku benar-benar tidak menyangka Zuan menikahi Yan.
Ini yang mereka sebut, takdir mempertemukan orang dari ribuan mil jauhnya. Apa yang kau tahu? Kalau begitu katakan padaku. Dua individu kuat ini, keduanya mengira yang lain lemah, lalu berpura-pura lemah untuk melindungi satu sama lain, dan dengan demikian menemukan cinta sejati. Ini tidak lebih baik dari ringkasanku. Hanya kamu yang tahu banyak. Apa yang begitu hebat? Di mana-mana. Kamu terlihat cukup bermartabat dan anggun. Aku tidak menyangka. Kamu begitu tidak. Susah banget nutupin siapa aku. Kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kau tidak perlu mencari nama samaran lagi. Bagaimana kamu tahu nama panggilanku? Nama panggilanku Xuan Xuan. Aku adalah nenekmu. Yang menemukan cucu teman lama untukmu. Benarkah? Benarkah? Setelah semua masalah itu. Tetap saja hanya kita berdua. Kakak, siapa yang menabrak kakak ipar? Pengemudi tabrak lari itu. Aku menemukannya. Menemukan mereka. Yan. Aku akan segera kembali. Yan. Nenek, aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Surga pasti akan memberkatimu. Di mana Xuan? Ming Xuan pergi keluar untuk menjalankan tugas. Nyonya Yo, bagaimana perasaanmu? Aku merasa baik-baik saja, hanya saja punggung bawahku sedikit sakit. Punggung bawahmu mengalami kerusakan yang relatif parah. Bisa-bisa bikin kamu susah punya anak nanti. Kau masih perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi selama beberapa waktu untuk melihat apakah ada komplikasi. Mempengaruhi kesuburan. Apa maksudnya? Kami sudah membahas ini dengan Tuan Yo. Ada kemungkinan di masa depan kehamilan akan terpengaruh. Apa? Maafkan aku. Yan, Xuan juga bilang, punya anak atau tidak itu tidak penting. Jangan khawatir, nenek mau beliin kamu makanan. Tidak apa-apa. Halo Ming Xuan, mari kita bercerai. Kenapa kau tiba-tiba punya ide aneh seperti itu? Aku tidak bisa punya anak. Aku tidak bisa memberimu keluarga yang lengkap. Aku sama sekali tidak peduli. Apakah kau bisa punya anak atau tidak? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku sama sekali tidak mau bercerai. Kau tetap di rumah sakit. Aku akan segera naik sekarang. Kakak, sepertinya istrimu sangat mencintaimu. Cepat kembali ke rumah sakit. Nenek, waktu kecil Ming Xuan udah yatim piatu. Yang paling dia inginkan adalah rumah yang hangat dan penuh kasih. Awalnya, aku ingin memberinya 3 anak. Sekarang, bahkan punya 1 pun sangat sulit. Kondisimu nenek juga sudah. Tanya dokter lain soal kondisimu. Ini tidak seserius yang kau katakan. Kalian berdua akan punya anak sendiri di masa depan. Tapi bagaimana jika kita tidak? Jika seorang pria hanya menikahimu untuk udah punya anak baru nikah, apakah kau bersedia? Tentu saja tidak. Ketika 2 orang bersama, yang terpenting adalah hidup bahagia bersama untuk bisa saling Lalu, Ini adalah foto keluarga kita. Dari lebih dari 20 tahun yang lalu, ayah selalu membawanya bersamaku. bagaimana dia bisa sangat mirip denganku? Kakak, meskipun ayah sudah tua sekarang, dia masih terlihat hampir sama seperti 20 tahun lalu. Dan kau, sama persis, bibi itu dari sebelumnya. Kita memang keluarga. Tidak mungkin salah. Dia benar-benar ayahku. Selama bertahun-tahun ini, ayah setiap saat selalu memikirkan ibu dan anak. Sekarang syukurlah. Langit telah menunjukkan belas kasihan. Ayah akhirnya menemukan putriku. Karena kamu masih hidup, kenapa kamu selalu tidak datang mencariku? Ayah sakit parah. Tak sadarkan diri lama. Ketika aku terbangun dan kembali ke rumah, aku melihat ibumu telah meninggal. Dan kamu sudah lama hilang. Saat aku masih kecil, aku bersama mobil Ming Xuan, pergi bersama. Tapi tanpa sadar, entah bagaimana, aku berakhir di panti asuhan. Ini salah ayah. Ayah tidak melindungimu dengan baik. Mulai hari ini dan seterusnya, aku pasti akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Semua cinta yang hilang, aku akan menebusnya untukmu. Kalian berdua masuklah dulu. Mari kita bicara di dalam. The film was translated Silakan and duduk. narrated by M Media. Kakak, dulu adikmu
Tidak tahu apa-apa, aku melakukan banyak hal yang salah. Tapi tolong jangan mendendam padaku. Kalau tidak aku akan sangat sedih. Alasan adikmu. Dulu kebingungan. Semuanya demi aku. Ayahmu bukanlah investor yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbisnis. Orang-orang itu sudah membohongi ayah. Terlilit utang berbunga tinggi. Jika bukan karena adikmu melunasi utang-utangku dan datang dengan ide untuk membius Yu Mingzuan, The film was translated ayah and tidak akan narrated seperti by ini. M Media. Kakak, bukankah aku gila karena keputusasaan? Itu hanya kebetulan yang aneh yang membawa takdir antara kau dan ipar, bukan begitu? Tapi bagaimanapun juga, jangan pakai cara tidak bermoral. Bukankah aku hanya mencoba untuk membantu ayah kita? Maka mulai sekarang, dengan kakak dan ipar, dua sosok berpengaruh, membantu ayah kita bersama. Aku tidak perlu lagi membuat pilihan yang putus asa. Yan, beberapa tahun terakhir ini, jika bukan karena adikmu, dan apa yang terjadi 3 tahun lalu, yang membuat Yu Mingzuan berinvestasi di grup Liu. Jika bukan karena dana ini, kamu tidak akan pernah melihat ayah lagi. Dan aku tidak akan bisa bertemu putri yang luar biasa sepertimu. Jangan menangis. Apa yang kamu lakukan? Ayah tahu kamu membenciku dan membenci adikmu. Kami tidak berharap kamu memaafkan kami. Tapi kami berharap kamu bisa menerima kami. Penyesalan tulus kami. Jangan seperti ini. Jika kamu tidak setuju, jangan maafkan kami. Kami tetap berlutut. Ayah, ayah cepat bangun. Kamu memanggilku apa? Ayah, Ya. Ya. baiklah bangunlah. Adik perempuan. Kamu cepat bangun. Bangun ayah. Kakak. Aku ingin kakak perempuan sejak kecil. Sekarang aku akhirnya punya kakak perempuan. Di masa depan aku pasti akan bersikap baik kepada kakak perempuanku. Kamu masih muda. Jalan di depan masih panjang. Asal kamu akui dan perbaiki salahmu. Kamu tetap adik perempuanku yang baik. Baiklah, Pasti. Putri. Kau begitu saja mengakui ayah dan adik perempuanmu. Bagaimana aku bisa tidak mengakui mereka? Salah satu menangis sesal. Yang lain bersumpah mulai lembaran baru. Apakah Liu Xingyuan memberitahumu bahwa dia menderita penyakit yang sangat serius? Itulah sebabnya dia tidak bisa menemui ibumu. Itu tidak benar. Kematian Ibu Jinyan pasti mencurigakan. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir, mudah ubah sungai dan gunung, tapi susah ubah sifat orang. Aku takut orang-orang seperti mereka akan merugikanmu. Mereka semua adalah kerabat saudaraku. Justru karena kau memiliki hubungan darah, kau tidak boleh terlalu dekat dengan mereka. Besok mereka juga undang kita makan malam. Tidak akan pergi. Apakah kamu meremehkan mereka? Itu yang mereka lakukan, yang membuatku tidak bisa mempercayai mereka. Kenapa kamu tidak bisa melepaskan perasaan kamu? Aku peduli padamu, jadi aku tidak ingin mereka menyakitimu. Tidakkah kamu akan menyakitiku dengan melakukan ini? Kau mau kemana? Untuk tidur di kamarku sendiri. Tidur di kamar terpisah malam ini. Kita baru bersama beberapa minggu, dan sekarang kita tidur di ranjang terpisah lagi. Pisah saja, kalau begitu. Halo Xiali. Bantu aku menyelidiki Liu Xingyuan. Ya. Kakak perempuan, mengapa ipar tidak ikut denganmu? Dia terlalu sibuk akhir-akhir ini. Ini dia. Yan. Mingzuan ini. Bilang nenek terbaik dengan baju merah. Buka matamu dan lihat nenek. Taktik you. Nenek. Beberapa hari kemudian. Aku baru pergi beberapa hari. Rumah ini sangat berantakan.
Terlihat seperti habis dirampok. Tagihan listrik bahkan belum dibayar. Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang kau lakukan beberapa hari ini? Aku tidak tahu hari-hariku ini, bagaimana aku menjalaninya. Tapi aku hanya tahu bahwa di hari-hari kau tidak ada di sini. Aku seperti orang mati. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di rumah. Berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kita tidak akan berpisah, baiklah. Aku berjanji padamu. Kau tidak tahu, saat aku mengantar nenek hari The ini, film was dia bahkan translated tidak mau and menunggu. narrated Satu lampu by lalu lintas Amelia. lagi. Dia menangis dan berkata, dia sudah menunggu seumur hidup. Pada saat itu, aku berpikir, hidup manusia. Mereka tak tahan lama menunggu. Bahkan tidak 1 menit pun. Kau tahu, setelah kau pergi, setiap hari aku menunggumu. Terasa selama 1 abad. Kita harus menghargai saat ini. Menghargai setiap menit kebersamaan kita. Mari kita jalani cinta dan pernikahan kita. Sampai akhir. Mulai sekarang kecuali hidup dan mati. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Baiklah. Keterampilan mengemudimu bagus. Kamu juga tidak buruk. Butuh bantuan. Tidak perlu. Bagaimana bisa lebih buruk dari barang dari kios jalanan? Bagaimana bisa lebih buruk dari barang kios? Sialan. Tuan Yuan. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu lebih jantan daripada kakak ipar. Tunggu aku. Kalian berdua memamerkan kemesraan. Tidak, kakiku terpotong pecahan kaca. Pose kalian cukup unik. Cepat turunkan aku. Baiklah. Apa kamu bodoh? Kamu langsung turunkan aku saat aku bilang. Bukankah kamu bilang untuk menurunkanku? Kamu. Baiklah, kembali ke urusan. Kecelakaan mobil itu, bagaimana penyelidikannya? Aku menemukan bahwa bulan lalu, dalam sewa orang sopir tabrak istrimu, menyebabkan istrimu menjadi kehilangan kemampuan reproduksi, adalah Liu Xi. Bagaimana dengan penyelidikanmu? Benar, tepat sekali. Itu Liu Xi. Selain itu, aku juga menemukan bahwa 3 tahun lalu di luar Pieni Bar, orang yang tabrak dan bawa kamu ke rumah sakit, menyebabkan amnesiamu juga dia. Aku ingat sekarang, orang yang menabrakku dengan mobil adalah Liu Xi. Ya, wanita ini Liu Xi. Sangat jahat. Usahanya untuk membunuhmu. Jelas The film was bukan kelalaian sesaat, translated and tetapi skema yang narrated sudah by lama direncanakan. Amelia. Nyonya, Anda pasti pernah mendengar kisah petani dan ular kan? Adapun Liu Xi, dia adalah ular berbisa itu. Ia tak pantas dapat simpati kita saat aku menyelidiki insiden mobil bulan lalu yang menabrak istrimu. Di antara para pengemudi mobil, ada juga penemuan lain. Pengemudi mobil itu minum banyak alkohol sebelum kejadian adalah fakta. Tetapi dalam darahnya, enzim pengurai alkohol lebih tinggi dari rata-rata, memberinya kekebalan yang kuat terhadap alkohol. Dia sengaja menggunakan terlalu banyak utang pinjaman berbunga tinggi. Kekebalan alkohol, ya, minum sebanyak apapun dia tetap sadar. Itulah mengapa Liu Xi menemukannya untuk merekayasa kecelakaan mobil. Maka kecelakaan mobil kakak ipar akan dianggap insiden yang tidak disengaja. Jika masalahnya terbongkar, dia Liu Xi masih akan bisa melarikan diri jauh. Mereka selalu bersama setiap hari untuk menyelidiki. Bagaimana mungkin? Kami selidiki kasus masing-masing. Lalu bagaimana bisa informasi penyelidikanmu persis sama? Sepertinya kalian berdua sangat sinkron. Bagaimana mungkin aku bisa selaras dengan si bodoh ini? Bodoh, sejak aku kecil, tidak ada seorang pun yang pernah berani memanggilku bodoh. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah kamu bodoh? Tidak apa-apa. Jika dia tidak bisa menikah, maka kau bisa menikahinya saja. Aku menikahinya. Mimpi saja. Kamu berharap. Yan, apa yang kau pikirkan? Aku berpikir. Saat aku kecil ibuku memberitahuku. Ayahku juga kebal alkohol. Itu cocok kalau begitu.
Saat itu truk itu datang lurus ke arah kami. Polisi temukan botol alkohol di TKP, meyakini bahwa kecelakaan mobil itu adalah tabrak lari oleh pengemudi mabuk. Oleh karena itu kecelakaan mobil itu juga dinyatakan insiden tak sengaja. Tapi siapapun bisa melihat truk itu datang lurus ke arah kami. Jika Liu Xingyuan juga kebal alkohol, maka semuanya masuk akal. Setiap orang harus membayar harga atas kesalahan mereka. Nyawa dibayar nyawa. Ketika dia memilih jalan ini, dia harus pertimbangkan akibatnya. Membunuh bisa membuat ketagihan. Kebiasaan seorang pembunuh juga tetap. Jadi Liu Xi, mengapa pembunuh yang biasa juga kebal alkohol? Dengan kuat ketua N untuk suaminya. Membalikan keadaan dan mengubah situasi. Hanya masalah waktu. Apakah kamu sebegitu yakin? Mengapa aku tidak percaya diri? Katakan padaku. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Juga, jika aku tidak punya kemanusiaan, aku tidak akan secara pribadi membuatkan kopi untukmu. Selain ketua N, kamu adalah orang pertama yang minum kopi yang kubuat sendiri. Kalau begitu aku benar-benar sangat merasa terhormat. Ini terlalu pahit. Apa yang kamu karang? Apa yang kamu tahu? Ini namanya menulis puisi. Hatiku merindukan sebuah pohon. Jika aku mencintaimu, aku akan menjadi pohon kapuk di sampingmu. Sebagai pohon, berdiri bersamamu. Kamu punya dahan perunggu dan batang besi. Aku memiliki bunga-bunga megahku. Seolah terpisah selamanya. Namun juga, teman seumur hidup. Bagaimana? Apakah kamu tidak terkesan dengan bakatku? Apakah kamu akan bersujud di hadapan celana delima kakak ini? Harness granatmu belum terkunci. Kamu melihat kemana? Liu Fu, sebagian besar dananya ada di saham 1314. Jadi kita secara alami juga akan menjual 1314. Aku sudah mentransfer 2 miliar ke akunmu. Kau menarik seluruh modal operasional grup An keluar. Tidakkah kau khawatir jika aku bangkrut dan menyeret segalanya grup Anmu bisa berakhir dalam krisis utang? Cepat beroperasi. Kita akan investasi dulu, lebih dari 1 miliar. Biarkan harga saham mencapai batas harian. Lalu, kita akan mulai menutup posisi. Setelah itu, harga saham akan turun gila-gilaan. Ya ampun, kau akan membuat Yu Fu memuntahkan semua yang dia punya. Diperoleh selama bertahun-tahun. Sepertinya, Yu Fu dan putranya yang bodoh. Malam ini, mereka tidak akan bisa tidur. Biarkan aku memberitahumu. Tidak hanya aku akan membuat mereka tidak bisa tidur. Aku juga akan membuat mereka gila karena cemas. Ibu, ini gawat. Saham 1314 telah mencapai batas bawah harian. Apa? Jika ini terus berlanjut, 500 juta kita akan segera habis. Dasar tidak berguna. Mengapa kau panik? Aku akan segera mentransfer 1 miliar kepadamu. Kau terus berinvestasi di 1314. Tarik harga sahamnya ke atas. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan 500 juta ini hilang. Baiklah. Sangat bagus. Mereka sudah terbawa suasana. Sepertinya Yu Fu sudah termakan umpan. Aku akan segera menginvestasikan lagi beberapa ratus juta. Bagus sekali. Aku juga akan segera membeli saham 1314. Mari kita habis-habisan bersama agar Yu Fu mati lebih cepat. Ibu, pihak lain juga menaikkan harga saham. Aneh sekali. Kukira mereka akan menjatuhkan pasar. Sepertinya seseorang ingin mengacaukan kita. Jika ini terus berlanjut, 1 miliar kita akan segera habis. Aku adalah pemegang saham utama grup Yu. Si bodoh mana yang tidak tahu tempatnya? Berani saing kaya denganku. Aku akan segera mentransfer lagi 1 miliar kepadamu. Bagaimanapun juga kita harus bertahan selama 1 jam lagi. Pasar tutup dalam 1 jam. Kita akan membahasnya saat pasar buka besok. Aku sudah memobilisasi semua dana dari keluarga Yu dan keluarga Dongfeng. Tingkatkan pembelian secara agresif. Beli semua saham dengan harga ini. Mereka mau saing uang dengan kita. Kalau begitu kita kubur mereka dengan uang. Saatnya menutup jaring. Jin Yan, segera hubungi wartawan. Ungkap rahasia gelap Liu Fu dan putranya. Sawa pembunuh bayaran bunuh kakak dan iparnya. Dan tanpa pandang bulu merebut kendali grup Yo. Biarkan saham grup Yo anjlok secara liar. Baiklah. Aku akan bergegas untuk, sebelum saham keluarga Yo jatuh, menjual semua saham 1314. Buang semuanya. Ibu, saham grup Yo terkena dampak negatif dan anjlok drastis. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita akan menghamburkan uang untuk menarik saham kembali naik. Tapi, semua uang kita sudah diinvestasikan di saham 1314. Kita kehabisan uang. Lalu jual sebagian saham 1314 untuk membebaskan dana. Berita buruk lawan membuang saham
1314 anjlok drastis. Dan semua dana kita diproses otomatis, transaksi berhasil. Apa? Apel, kalau begitu tutupi marginnya. Tutupi marginnya. Kita tidak punya uang lagi. Kita akan pakai apa untuk menutupinya? Apa? Aku dengan susah payah mendapatkan miliaran. Dan semuanya hilang begitu saja. Ibu. Yu Mingzuan ketika saham jatuh ke titik terendah. Saat saham di grup Yo membeli semua saham. Sekarang dia telah menjadi pemegang saham terbesar grup Yo. Grup Yo kita sudah tamat. Siapa yang memanipulasi saham 1314? Sudahkah kau mencari tahu? Itu juga Yu Mingzuan yang membantunya adalah An Jinyan. Dari awal sampai akhir, mereka tidak ingin memegang 1314, melainkan ingin menjebak kita ke dalam perangkap. Mereka tidak hanya mengambil grup Yo, tetapi juga mengosongkan semua uang kita. Ya, Sialan. Bibi, 22 tahun yang lalu kau membunuh orang tuaku. Sekarang kau ingin membunuhku lagi. Bibi, kita adalah kerabat sedara. Bagaimana bisa kau melakukannya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kematian orang tuamu. Apa hubungannya denganku? Apa kau masih ingat Liu Xinyuan? Dia adalah ayahku. Dia sudah memberitahuku segalanya. Liu Xinyuan adalah ayahmu. Kau masih tidak mau mengakuinya kan? Liu Xinyuan adalah ayahmu. Kau masih tidak mau mengakuinya kan? Kalian semua memaksaku melakukan ini. Dan kakekmu. Dia dulu menyayangi ayahmu. Dan sekarang dia menyayangimu. Dia memberikan grup Yu kepadamu. Bibi, kau bilang kakekku lebih menyayangiku. Apakah kau tahu betapa banyak orang tuaku dulu untuk grup Yo mencurahkan hati mereka ke dalamnya? Dan selama bertahun-tahun ini, fondasi yang aku letakkan untuk grup Yo juga jelas bagi semua orang. Oleh karena itu, grup Yo tidak diberikan kepada kami oleh kakek, melainkan kami sendiri membangunnya dari nol. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang telah kamu lakukan untuk grup Yo? Hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak hanya suka merebut hal-hal yang bukan milikmu, tapi kau lakukan itu terang-terangan. Sepertinya kau dan putramu sama saja. Keduanya terbiasa dengan kehidupan mewah. Keserakahanmu telah membengkak, dan kemewahan membuatmu merasa superior. Segalanya harus menjadi milikmu. Namun kau sama sekali gagal melihat kemampuan dan kontribusi Mingzuan. Orang tuanya Mingzuan. Sederhananya, kau hanyalah orang bodoh. Kau. Bibi, bukan milikku. Mengambil apa yang bukan milik, pada akhirnya harus dibayar kembali. Sama seperti kamu dengan susah payah mengambil grup Yo, aku juga berkat kemampuanku sendiri mengambilnya kembali. Apa yang baru saja kukatakan sudah kurekam. Tinggal tunggu saja putusan hukum. kamu. Ayo pergi.